Allahu Akbar, Allah. Ada hal yang harus kita lestarikan dalam kehidupan. 5 perkara itu. 1, makin sabar. 2, ucapan perbuatan makin benar. 3, makin taat pada Allah dan Rasulnya. 4, makin peduli berbagi. Yang kelima, makin menghambakan diri atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan begitu mudah kita lakukan itu. Karena magnet suasana iman itu luar biasa. Bagaimana pasca Ramadan kira-kira? Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insyaallah. Nah, itu aja. Baik. Jadi kita tidak lantas berbesar kepala, tidak, ya, tidak berbangga diri, tidak, tapi semoga asbab kita berpuasa kemarin, label takwa disematkan kepada kita semua yang menunaikan puasa Ramadan dan sejumlah rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menambahkan, jadi kalau ngomongin halal bihalal, itulah intinya dalam rangka silaturahmi. Itu cuman khas tradisi di negeri kita, nggak ada di tempat lain. Indonesia memang khas gitu ya. Ambil manfaatnya untuk menyelesaikan urusan kepada orang lain. Kalau punya dosa, punya kesalahan, minta maaf gitu ya. Medianya pas barangkali di bulan Syawal. Walaupun bulan Syawal banyak lagi rincian amalan lainnya. Nah, ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin anaknya. Tanya. Jadi sekarang kita ingin menyegarkan ingatan kita kembali. Semoga ini bisa kita pertahankan menjadi insan yang bertakwa. Ini penting ya. Bekal yang terindah dia cuma bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa sih enaknya? Apa sih lezatnya? Apa sih indahnya di orang bertakwa? Masya Allah. Jadi orang bertakwa itu banyak sekali keutamaannya. Saya nukilkan pagi hari ini untuk kita ingat kembali. Setidaknya di antaranya orang-orang yang mendapat gelar la'alakum tattaqun atau bertakwa itu akan mendapatkan 7 keutamaan. 7 keutamaan ini bagi orang bertakwa ini. Kan waktu kita mau puasa ayatnya udah jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, gitu ya. Apa manfaatnya? Banyak hal yang perlu kita renungkan kembali. Pertama, orang yang bertakwa itu senantiasa dibersamai Allah, disertai oleh Allah. Artinya apa? Allah senantiasa akan menolong orang-orang yang bertakwa. Waktu Rasulullah dan tentara kaum muslimin perang di saat melawan orang-orang kafir Quraisy, namanya perang Badar, itu berapa tentara kaum muslimin? Jauh sekali. Berapa kali perbandingannya? 300 banding 3000 itu gimana itu? Tapi Allah menangkan itu karena mereka bertakwa. Jadi dibersamai oleh Allah. Jadi kalau kita bertakwa, yakin pasti ditolong oleh Allah. Ini yang harus kita yakini. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu dalilnya itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 194. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Ditolong Allah, bayangin itu. Di backup manusia saja sudah merasa senang, apalagi yang membackup adalah Allah. Karena Allah merupakan sandaran vertikal kita. Nah, ini yang pertama ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketakwaannya. Al-Ma'iyah al-Ilahiyah, kebersamaan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, nah ini dia nih. Orang kalau bertakwa akan diberikan Allah anugerah berupa ilmu dari sisi Allah. Jadi mudah dia dalam rangka memahami ilmu gitu. Diberikan kemudahan untuk dia mendapatkan ilmu karena ilmu itu merupakan cahaya. Dulu kan ada kisah itu. Ketika Imam Syafi'i bertanya pada gurunya, syakautu ila waqi'in su'ahibbi. Bertanyalah Imam Syafi'i kepada gurunya, Imam Waqi'.
tentang sulitnya hafalan beliau. Padahal siapa yang tidak hafal Imam Syafi'i. Tapi suatu ketika beliau merasa hafalannya mulai buruk. Maka jawabannya apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Itulah nasihatnya. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Karena ilmu itu cahaya, tidak akan diberikan pada orang-orang pelaku maksiat, khususnya ilmu agama. Jadi kalau kita bertakwa, Allah akan berikan pada kita kemudahan memahami ilmu. Dan tadi doanya sudah dibaca itu. Coba Bu buka Bu. Ayo. Quran surat Asy-Syu'ara surat 26. Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayatnya 83 84. Bablasin sekalian 85 3 ayat. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ayo. Surat 26 Asy-Syu'ara ayatnya 83, 84, 85. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Itu doanya siapa itu? Doanya Nabi Ibrahim. Diberi kita hikmah ilmu, kemudian dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang salih. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian setelah kita tidak ada nanti, yang disebut orang cuman kemuliaan akhlak kita. Bak kata pepatah, gajah mati meninggalkan, nah di manusia wafat meninggalkan nama baik. Yang disebut orang kemuliaan akhlak kita, dan puncaknya dijadikan pewaris surga. Masya Allah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Saya biasanya sering bawakan doa ini di penghujung. Jadi orang yang bertakwa, Allah akan berikan kepada dia ilmu dari sisi Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah surat 2 282. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Orang kalau bertakwa, dia akan bisa membedakan al-haq wal batil. Ada insting. Jadi kalau dia disuruh melakukan sesuatu, muncul instingnya itu, firasatnya. Ini nggak benar nih. Maka dia meninggalkan syubhat atau keraguan-raguan yang samar-samar. Asyubuhat adalah syubhat haram. Dari satu syubhat kesamaran kepada samaran yang lain bisa haram, maka dia tinggalkan karena dia bertakwa. Dibimbing hatinya oleh Allah. Itu kita temukan ayatnya di Al-Quran ya. Pada surat Al-Anfal surat 8 ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan berikan furqan atau membedakan yang hak dan batil bagimu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi kuncinya bertakwa. Apa sih takwa? Udah sering ya, mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, dan yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia takwa yang paling sederhana. Mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi takwa yang paling sederhana. Yang penting prakteknya. Nah, itu dia. Insyaallah ketika kita bertakwa, ingin melakukan sesuatu tuh muncul rasa takut kepada Allah. Wah, ini nggak benar nih, saya menolak ini. Namanya al-furqan, pembeda al-haq wal batil. Ini ringkasnya nomor yang ketiga. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang diberikan Allah kekuatan takwa sehingga kita tidak sembarangan melangkah karena kita sudah paham ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yang keempat. Nah, ini dia. Apa yang keempat?
Orang yang takwa, Allah akan berikan pada dia al-makhraju wa ar-rizqu. Maksudnya adalah jalan keluar dari kesulitan dan rezeki Allah berikan. Jadi orang yang takwa, dia tidak akan kesulitan mengalami satu persoalan apapun, Allah berikan pada dia solusi atau jalan keluar. Bahkan bukan cuma itu, diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ayatnya nggak asing lagi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surat At-Tolaq surat yang ke-65 di ayat nomor 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Bapak Ibu sekalian, coba kita introspeksi sejenak. Berapa banyak kita sudah mengalami persoalan dalam hidup ini, alias problem gitu. Masing-masing orang mengalami kasus yang berbeda antara satu yang lain. Pasti pernah mengalami. Tapi di saat genting, di saat sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, datanglah pertolongan last minute. Saya ulangi ya. Dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, datanglah pertolongan last minute. Coba itu pernah ngalami gak? Justru orang yang kita harapkan buat menolong kita gak bisa dia tolong kita, tapi lewat arah yang tidak kita duga Allah berikan pertolongan. Saya yakin masing-masing kita pernah ngalami itu di bidang apapun lah. Kenapa itu terjadi? Karena kita pernah mengukir takwa. Saat kita dalam keadaan lapang, kita lakukan ketaatan, itu jadi investasi buat terkabulnya doa. Maka ada hadis yang sangat populer ya. Ta'araf ilallah fi raha'i ya'rifka fi siddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Nah itu dia. Waktu kita lapang, sehat, ibadahnya maksimalkan. Ibadah vertikal dan horizontal ya. Ibadah mahdhah, baru mahdhah, maksimalkan itu. Nanti saat kita sempit, dalam keadaan sulit, datanglah pertolongan yang last minute tadi. Dan kita pernah mengalami. Masya Allah. Jadi apa yang kita buat, itu yang kita dapat. Karena ketakwaan kita kepada Allah. Dan banyak contoh-contoh lainnya yang masing-masing orang pernah mengalami itu. Alhamdulillah Ustaz. Pada waktunya, menit-menit terakhir, datang pertolongan dari Allah. Ya kan? Pernah ngalami gak Pak? Masing-masing ya. Coba renungkan. Sudah berapa banyak Allah menolong kita? Itu sesungguhnya karena kita pernah berinvestasi dengan amalan langit. Ada amal soleh yang kita lakukan, itu tidak sia-sia. Saat kita butuhkan dengan doa kita, Allah akan mengabulkannya. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau sempit. Insya Allah. Jadi nomor yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dari surga pecinta ilmu, mari terus kita jaga ketakwaan supaya kita ditolong Allah, diberikan solusi jalan keluar, bahkan rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Ya, genting tidak sampai terpelanting, ya, apalagi terbanting, enggak ya? Karena ada zat yang maha penting. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Sekarang nomor yang kelima ini agak panjang sedikit. Nomor yang kelima ini Bapak Ibu sekalian, asbab kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita, keluarga, bahkan penduduk negeri keberkahan. Siapa yang tidak ingin diberkahi Allah? Caranya dengan bertakwa itu.
Ayatnya nggak asing lagi ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka itu mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Jadi kalau bertakwa diberkahi Allah, bukan cuma dirinya, tapi penduduk negeri. Kalau hari ini di negeri kita musibah seolah datang tiada henti bertubi-tubi, maka kita harus introspeksi. Ada apa di balik itu? Mana ayatnya yang menjelaskan kepada kita ulah tangan manusia? Quran surat Ar-Rum, surat yang ke-30 di ayat nomor 41. Silakan buka Quran surat Ar-Rum, surat 30 ayat 41. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Terjemahannya, iya, karena ulah tangan manusia enggak dihentikan, ya itu tadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Ustaz, tapi kan musibah itu ditentukan Allah. Iya betul. Bedanya apa? Kalau orang beriman bertakwa, musibah yang menimpa dirinya menjadi penghapus dosa. Tapi bagi pelaku maksiat yang melakukan kejahatan itu apa tuh? Siksa buat dia itu. Itu baru persekot di dunia, apalagi di akhirat nanti. Makanya orang beriman itu urusannya ajib aja. Pokoknya orang beriman bertakwa itu urusannya elok saja. Karena Allah pasti akan berikan pada dia balasan yang setimpal. Nah, ngomongin barokah, saya sudah pernah menyampaikan barokah itu yang paling penting 3 hal. 1, akidahnya makin kuat. 2, ibadahnya terus meningkat. 3, akhlaknya makin memikat. Pertama, akidahnya makin kuat. Itu barokah, itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Kedua, ibadahnya terus meningkat. 3, akhlaknya makin memikat. Tambahannya apa? Ya, tambahannya rumah tingkat, uang berlimpah. Apa lagi? Urusannya serba cepat ya. Istrinya 1, jangan 4 gitu. Kan saya bilang ya, 1 jangan 4. Masya Allah. Itu berkah. Mobil mengkilat, rumah tingkat, uang berlipat. Masya Allah. Hidupnya manfaat. Alhamdulillah. Jadi ngomongin barokah, sesuatu yang lazim Allah berikan, tetapi jangan mengukur berkah yang diberikan Allah pada kita bakal sama dengan orang lain. Ukurannya ada di hati kan ya. Laisal ghina an kathratil mal walakinal ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta saja, tapi kekayaan sesungguhnya ada di hati. Di hati siapa? Hati orang yang bertakwa. Orang takwa itu nikmati hidup di dunia ini. Apa yang dia bilang? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah. Karena hidupnya untuk ibadah. Masih awal-awal menikah tuh, seorang istri memberikan inspirasi pada suaminya. Ayo bang, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang susah. Alhamdulillah. Uang belanja kurang bukan masalah. Itu awal menikah dulu gitu ya. Masya Allah. Nah ini dimaknai berkah buat kita, semakin membaik. Ziyadatul khair fi kulli syai', itulah berkahnya. Dari hari ke hari kehidupannya makin membaik, akhlaknya makin baik, pergaulannya makin baik, amalnya semua juga tetap baik. Nah kita berharap negeri kita Indonesia
dikarunia Allah dengan keberkahan ya. Makanya kita doakan para pemimpin itu diberikan hidayah oleh Allah, jangan menjadi pemimpin yang zalim. Kita doakan kebaikan saja. Coba hari ini kan viral beritanya ini, Ustaz, gimana itu negeri Palestina itu? Di sana kan para mujahid banyak itu, doanya luar biasa. Kok sampai sekarang perangnya nggak menang-menang? Apa jawabannya? Itu cara Allah mengangkat derajat para mujahid. Urusan menang kalah itu ketentuan Allah, tapi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan perang itu berakhir? Allahu a'lam. Ayatnya wah jelas terang beneran itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membayar jiwa raga harta seorang mukmin dengan surga. Jadi kita memberikan dukungan paling tidak lewat doa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikal kufara wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Ya Allah, menangkan Islam dan kaum muslimin. Hati kita menyebut Palestina gitu ya. Gitu. Hancurkan orang-orang zalim, orang-orang munafik. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian, ini soalnya ini ada hubungan nih dengan negeri kita juga ini. Mudah-mudahan badai pandemi ini cepat berlalu lah. Tapi ini kan banyak yang mudik dan datang nih. Gimana tuh analisanya Pak Dokter? Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan ya. Ini kan walaupun sudah disekat-sekat juga tetap aja mudik karena hajat syar'i, pengen ketemu dengan keluarganya. Nanti yang dari kampung punya impian ke Jakarta biar bisa dapat rezeki dan lain-lain. Allahu a'lam. Maka paling tidak kita terus kuatkan dalam doa ya. Kita jaga diri dan keluarga. Ku anfusakum. Nah, inilah keberkahan yang mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana doa yang kita mohonkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Quran surat apa tuh? Itu doa populer, doa setiap waktu itu. Itu doa bukan cuma untuk jomblo. Itu doa berlaku bagi orang beriman itu semuanya itu. Pasangan suami istri, kakek, nenek, buyut. Pendek kata seorang muslim harus mau dengan doa itu. Karena boleh jadi yang ngangkat derajatnya adalah anak keturunannya gitu. Quran surat Al-Furqan ayatnya 74. Silakan. Quran surat Al-Furqan ayat nomor 74, surat 25. Baik, silakan. Surat 25 Al-Furqan ayat 74. Doa yang sangat akrab kita. Doa ini familiar, populer, dan terus kita mohonkan dari Allah SWT agar kita senantiasa diberikan Allah keberkahan lewat anak keturunan. Ayo. Nah, itu dia. Tetap kaitannya apa? Takwa juga kan? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku penduduk surga pecinta ilmu, inilah nomor yang kelima, yaitu Allah akan memberikan anugerah keberkahan bagi insan yang bertakwa, baik untuk diri, keluarga maupun untuk penduduk negerinya. Kalau dia bertakwa, Allah akan berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nomor yang keenam. Nah, ini dia. Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan apa? Yang paling kita harapkan apa? Dengan bertakwa yang paling kita harapkan adalah
Al-wa'du bi al-jannah, dijanjikan surga oleh Allah. Jadi orang takwa pasti masuk surga itu. Ayatnya banyak tuh. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Masya Allah, luar biasa ya. Quran surat Al-Qalam surat 68 ayat nomor 34. Kemudian yang kedua, Allah juga menyatakan di Al-Quran pada surat Maryam surat yang ke-19 ayat nomor 63. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyah. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Masya Allah, bahagia di dunia, di akhirat masuk surga. Tadi malam saya upload 1,5 menit, 2 menit kurang. Barangkali sudah ada notifikasinya langsung keluar itu. Semoga kita sehidup sesurga. Saya upload tadi malam itu supaya gampang diingat. 2 menit kurang lah. Supaya kita dimudahkan Allah agar sehidup sesurga. Ada tema khusus tentang hal itu, keluarga ke surga. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan kaji lebih luasnya. Bapak Ibu sekalian, saudaraku penduduk surga pecinta ilmu, impian kita semua tidak lain agar kita dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Ingat Quran surat 19 surat Maryam ayatnya di nomor 63. Kalau sudah masuk surga berarti bebas dari neraka ya. Otomatis lah ya. Nanti di nomor yang ke-7. Yang ke-6 dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7 sebagai penutup tentang keutamaan atau anugerah bagi insan bertakwa adalah an-najatu minan nar, diselamatkan dari api neraka. Sebagaimana doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang dikehendaki Allah itu akan masuk surga, dibebaskan dia dari neraka. Dalilnya mana Ustaz? Quran surat Maryam juga, surat yang ke-19 ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah keutamaan dari menjadi hamba yang bertakwa.